Pernah nggak sih, kamu ketemu orang yang ngaku biasa aja, tapi ternyata hidupnya di balik layar, mewah banget, seperti kisahku. Aku cuma seorang TKI yang kerja serabutan di Jerman. Hidup hemat, tidur di kamar sempit, makan mie instan tiap malam, sampai suatu hari, aku diajak kencan buta oleh temanku. Perempuannya bule, cantik, kalem, ngaku kerja di toko buku. Tapi restoran tempat kami makan, pakaiannya pada tunduk waktu dia masuk. Dan kenapa? Dia tahu terlalu banyak tentang dunia bisnis. Namaku Jaka, umur 29 tahun. Asal dari Solo, tapi sudah 3 tahun jadi TKI di Jerman. Kerjaku serabutan. Kadang bersihin dapur restoran, kadang bantu cuci piring. Kalau sepi ya ikut jadi kurir makanan. Hidupku nggak mewah, tapi cukup buat makan. Kirim sedikit buat ibu di rumah, dan sesekali jajan martabak instan di toko Asia. Hari itu hari Minggu, hari libur, aku lagi leya-leya di kamar sempitku, ditemani mie instan rasa kari dan YouTube. Tiba-tiba HP-ku bunyi. Bro, besok sore ikut kencan buta yuk. Ada bule teman-temanku, cantik, baik, dan suka cowok Indonesia. Pesan dari Rudy, teman satu dapur. Si Rudy emang kadang iseng, kadang serius, tapi aku tahu dia nggak bakal ngusulin beginian kalau nggak ada niat. Aku cuma jawab, gila lu. Gua mana pantes kencan sama bule. Just do it. Dia pengen yang sederhana, yang apa adanya, bukan pria sok keren. Lu cocok, katanya. Aku bingung. Tapi ya sudahlah, hidup cuma sekali. Lagian selama di Jerman, aku belum pernah sekalipun pacaran. Apalagi sama bule. Hari Senin sore, aku dandan sebaik mungkin. Pakai kaos polos warna biru tua, dan jaket denim kebanggaan. Celana bahan yang gak robek-robek amat, dan sepatu yang walau sudah aus, masih bisa dipoles, biar kelihatan bersih. Ketemuannya di sebuah restoran Turki yang gak terlalu mahal tapi lumayan tenang. Lokasinya di tengah kota, dekat stasiun. Aku tiba duluan. Deg-degan, gak tahu harus ngomong apa. Mana bahasa Jermanku juga pas-pasan. Gak lama, seorang wanita, bule masuk. Aku langsung tahu, dia orangnya. Tinggi, rambut pirang gelombang sebahu, pakai hoodie krem dan celana jeans. Sederhana banget, tapi auranya beda. Kayak orang penting yang lagi nyamar. Dia melambaikan tangan. Hai, kamu Jaka ya? Iya, kamu Ana? Dia tersenyum hangat. Yap, maaf ya kalau aku nggak secantik bayangan kamu loh. Cantik banget malah. Tapi aku senyum aja, grogi. Kami duduk, lalu mulai ngobrol. Awalnya canggung, tapi Ana ternyata lucu. Dia suka cerita hal-hal aneh tentang Jerman. Tentang kenapa toilet di sini nggak ada gayung. Tentang kenapa orang Jerman terlalu serius. Dan kenapa dia suka cowok yang nggak palsu. Aku capek sama kawak-kawak yang cuma tertarik sama hartaku atau penampilanku, katanya sambil mengaduk teh. Aku cuma angguk-angguk. Pikiranku setengah bingung, setengah bertanya-tanya. Emang dia punya harta apa ya? Tadi katanya kerja di toko buku, tapi aku tahan buat nanya. Gak sopan rasanya. Kami ngobrol hampir 2 jam. Aku mulai nyaman. Rasanya bukan seperti kencan, tapi kayak ngobrol sama teman lama yang udah lama gak ketemu. Dia juga nanya banyak hal soal hidupku. Tentang kenapa aku ke Jerman, tentang keluargaku, tentang cita-citaku. Kamu pernah jatuh cinta di sini? Tanyanya tiba-tiba. Aku kaget. Belum? Gak ada yang cocok mungkin? Atau aku yang minder? Dia tersenyum tipis. Mungkin kamu cuma belum ketemu yang pas. Entah kenapa, tatapannya waktu bilang itu bikin aku gugup. Sebelum pulang dia bilang, aku senang hari ini. Boleh kita ketemu lagi? Aku angguk pelan. Boleh, tapi aku orangnya biasa aja loh. Nggak kayak yang lain. Dia malah tertawa kecil. Justru itu yang aku cari. Dan saat dia pergi, aku sempat lihat pelayan restoran itu menunduk waktu dia lewat. Aku mulai curiga. Siapa sebenarnya anak ini? Tapi satu hal yang pasti, aku ingin bertemu lagi dengannya. Hari-hari setelah kencan itu terasa beda. Biasanya, aku cuma fokus kerja, masak, dan tidur. Tapi sejak pertemuan itu, pikiran ini susah tenang. Nama Ana terus terngiang di kepala. Caranya senyum, cara dia dengar aku ngomong. Dan cara dia bilang, justru itu yang aku cari. Gila, wanita secantik dan sepintar dia. Kok bisa tertarik sama aku? 3 hari setelah kencan pertama, aku dapat pesan WhatsApp. Ana, hey, Jumat kamu kosong gak? Ada kafe kecil di pinggir danau. Aku pengen ajak kamu ke sana. Aku sempat mikir 2 kali. Aku takut terlalu berharap. Takut ini cuma iseng-isengan dia, tapi aku jawab aja, kosong, mau jam berapa? Dan akhirnya kami ketemu lagi. Kali ini tempatnya tenang banget, di luar kota,
Ada danau biru dengan pepohonan hijau di sekelilingnya. Kafenya kecil, gaya vintage, bangkunya dari kayu, dan ada suara air riak dari danau yang bikin hati adem. Saat aku datang, Anna sudah duduk duluan. Dia melambai. Kali ini pakai sweater abu-abu dan topi rajut. Duduk santai sambil membaca buku. Entah kenapa, aku jadi merasa kayak adegan di film. Kamu suka tempatnya? Tanyanya. Aku angguk. Tenang banget, kayak bukan Jerman. Dia ketawa. Aku suka tempat-tempat kayak gini. Di sini aku bisa jadi siapapun. Kalimat itu aneh, tapi waktu aku mau tanya, dia cepat-cepat ganti topik. Kami ngobrol panjang tentang musik, tentang buku, tentang makanan Indonesia, diet, penasaran soal sambal. Dia pengen coba rendang. Bahkan dia tahu nama bakso Malang. Kamu pernah ke Indonesia? Tanyaku heran. Dia diam sebentar, lalu jawab, belum, tapi aku punya rencana. Mungkin suatu hari ada jeda di situ. Aku nggak paham maksudnya, tapi sejak itu aku makin yakin. Anna bukan wanita biasa. Bukan karena dia tahu tentang Indonesia, tapi karena caranya bicara, caranya menatap, caranya bertanya hal-hal kecil, seakan benar-benar peduli. Sore itu kami jalan kaki di pinggir danau. Matahari mulai turun, angin dingin tapi nyaman. Kami duduk di bangku kayu. Lalu Anna bilang, kalau suatu hari kamu tahu, aku bukan seperti yang kamu kira. Kamu bakal kecewa nggak? Aku langsung menoleh. Kenapa harus kecewa? Kita semua punya cerita masing-masing kan? Dia senyum. Tapi senyumnya kali ini beda. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Waktu kami balik ke tempat parkir, aku sempat lihat mobil BMW hitam mewah terparkir di seberang jalan. Seorang pria berdasi keluar, berdiri di samping mobil. Anna menatapnya sekilas. Lalu pura-pura nggak kenal. Tapi aku jelas lihat pria itu membungkuk hormat ke arah Anna. Aneh. Sangat aneh. Kenapa orang bisa bersikap begitu ke wanita yang katanya kerja di toko buku? Besoknya, aku coba cari tahu. Aku buka Instagram Naya Anna. Tapi anehnya, akun dia cuma punya 6 postingan. Semuanya foto alam. Nggak ada selfie, nggak ada info kerja. Tapi, aku cek bagian bionya. Tertulis, belajar mencintai dunia apa adanya. Aku buka Google, cari namanya lengkap. Anna Erlens. Tapi hasil pencarian nggak banyak. Paling atas malah artikel bisnis. Anna Rosalind Lenz, CEO termuda jaringan restoran ternama di Eropa. Lenz Group. Dek, foto di artikel itu adalah dia, tanpa hoodie, pakai jas putih elegan, rambut disanggul, wajah yang sama persis, tapi auranya beda banget. Tegas, kuat, menakutkan, bahkan aku bengong lama. Jadi selama ini, dia pura-pura. Tapi kenapa? Ini cuma permainan, apa aku cuma proyek eksperimen buat menghibur hatinya? Aku sempat kesal, sempat merasa ditipu. Tapi saat buka ulang chat kami, aku membaca ulang semua kalimatnya. Kalau dipikir-pikir, dia nggak pernah bohong. Dia cuma nggak cerita. Dan mungkin, dia memang ingin tahu siapa yang bisa mencintainya tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Tapi di sisi lain, aku ini siapa? Gaji pas-pasan. Hidup numpang di negara orang. Masa iya aku cocok sama CEO sekelas dia? Malam itu aku tidur sambil menatap langit-langit kamar. Bingung, takut, tapi juga penasaran. Apakah aku harus teruskan semua ini? Atau berhenti sebelum aku jatuh lebih dalam? 3 hari setelah aku menemukan artikel tentang Anna, aku belum membalas pesannya. Dia sempat chat, Anna, kamu sibuk ya? Aku harap kamu baik-baik aja. Aku kumabaka. Lalu taruh HP. Aku masih bingung. Masih campur aduk, ada marah, ada kecewa, tapi juga rindu. Tapi malam itu, sekitar jam 8, HP-ku bunyi lagi. Kali ini bukan pesan biasa, tapi panggilan suara. Aku kaget, deg-degan. Aku angkat dengan suara berusaha tenang. Halo Jaka, suaranya lembut. Kamu ada waktu Jumat sore? Aku mau masak untuk kamu. Datang ke apartemenku ya? Masak untuk aku? Aku hampir bilang tidak, tapi suara dalam hatiku berkata lain. Akhirnya aku jawab, oke, kirim aja alamatnya. Jumat sore, aku naik kereta ke daerah yang belum pernah aku datangi sebelumnya. Sebuah distrik tenang yang katanya banyak ditinggali seniman dan profesional. Alamat yang dia kasih tertulis, Rooftop FET, Lindenstrasse 46, lantai 5. Sesampainya di gedung itu, aku sempat mikir, pasti dia cuma numpang di apartemen milik temannya, atau mungkin flat sewaan biasa. Tapi begitu masuk ke lift, petugas keamanan menyapaku. Anda tamunya Madam Lenz, ya? Aku kaget. Iya, dari mana tahu? Beliau selalu kasih daftar tamu, Pak. Silakan naik ke lantai 5.
lift sudah disiapkan khusus. Waduh, ini serius. Lantai 5 ternyata bukan sekadar lantai, tapi seluruh lantai itu adalah apartemennya. Saat pintu lift terbuka, langsung terlihat ruang tamu besar dengan lengget-lengget tinggi, dinding kaca menghadap kota, dan aroma masakan yang bikin lapar sekaligus gugup. Ana muncul dari dapur kecil terbuka di pojok ruangan. Pakai celemek lucu bergambar paprika, rambut dikuncir, tanpa makeup. Tapi cantiknya tetap nggak masuk akal. "Kamu datang juga," katanya sambil tersenyum. "Aku ya, datang." Aku berdiri canggung, nggak tahu harus salaman, peluk, atau cuci tangan dulu. "Duduk aja, aku bikin ayam kari pakai resep Indonesia yang kamu ajarin kemarin." "Ayam kari?" Aku ngasih resep itu iseng waktu ngobrol, tapi dia serius nyoba. Kami makan di balkon, lampu temoram, pemandangan kota yang kelap-kelip, angin sejuk, dan aku TKI biasa, duduk bareng Jo, yang lagi pura-pura jadi orang biasa. Setelah makan, Ana duduk bersandar di kursi malas, menatap langit. "Kamu udah tahu ya?" Aku menoleh. "Apa? Soal siapa aku sebenarnya?" Aku diam, lalu pelan-pelan angguk. "Aku cari di Google." Dia menunduk. "Aku nggak bermaksud bohong, Jaka. Aku cuma pengen tahu rasanya disukai karena diriku, bukan karena jabatan atau uang." Aku masih diam, tapi dalam hati, aku paham. Karena hidupku pun selama ini selalu dilihat dari apa yang tidak aku punya. "Aku nggak marah," jawabku akhirnya. "Cuma bingung, aku ini siapa sampai kamu mau deket sama aku?" Ana menatapku lama. "Kamu tulus, kamu jujur, dan kamu satu-satunya orang yang gak pernah cari tahu tentang aku. Itu berarti banyak." Tiba-tiba, bel pintu apartemen bunyi. Ana berdiri. "Maaf ya, aku pesan wine harus dari supplier langsung. Biasanya mereka telat." Dia membuka pintu. Dan di balik pintu, berdiri dua pria bersetelan jas, salah satunya menyapa. "Maaf ganggu, madam. Kami harus bawa Anda ke rapat mendadak dengan investor malam ini." Aku berdiri refleks. Ana langsung berubah raut mukanya. Tegas, dingin, seperti CO yang ada di artikel itu. "Katakan pada mereka, jadwalku malam ini tertutup. Aku punya prioritas lain." Lalu dia menutup pintu tanpa kata. Setelah itu, suasana hening. Aku bingung, canggung. Tapi Ana mendekat lagi. Kali ini tanpa senyum, tapi tatapannya dalam. "Kamu masih mau kenal aku lebih jauh, meski kamu udah lihat semuanya?" Aku pelan-pelan jawab, "Kalau kamu siap jujur penuh, aku juga siap jujur sepenuhnya. Tapi jangan minta aku berubah jadi orang lain." Dia tersenyum. "Aku nggak mau kamu berubah. Aku justru pengen kamu tetap jadi Jaka, yang apa adanya." Dan malam itu, aku pulang naik kereta terakhir, dengan kepala penuh tanda tanya, dan dada yang hangat oleh harapan. Tapi aku tahu, kisah ini belum selesai. Justru baru dimulai. Karena dunia tempat dia hidup, dan dunia tempat aku bertahan, adalah dua yang sangat berbeda. Dan aku mulai bertanya, apa cinta bisa menghubungkan dua dunia yang sejauh ini? Sejak malam makan malam itu, hubungan kami berubah. Bukan hanya karena aku sudah tahu siapa Ana sebenarnya, tapi karena dia juga berhenti berpura-pura. Dia tak lagi menyembunyikan panggilan rapat dari investor, tak lagi menyamar sebagai karyawan toko buku. Dia adalah dirinya, Ana Rosalind Lenz, CEO dari jaringan restoran mewah Eropa, yang punya puluhan cabang di berbagai negara. Dan aku, masih Jaka, pria biasa, pencuci piring, TKI dari Solo yang hidup papasan di tanah orang. Tapi, anehnya, dia masih sering kirim pesan setiap pagi, masih ngajak makan malam di tempat sederhana. Bahkan suatu kali, dia datang ke tempat aku kerja tanpa makeup, pakai hoodie dan celana training, dan ngajak aku makan nasi goreng sisa dapur bareng di bangku belakang restoran. Aku senang, tapi juga mulai takut. Karena mulai ada bisik-bisik. Hari itu, aku lagi bersih-bersih dapur setelah shift. Si Rudy, temanku, nyamperin sambil senyum-senyum aneh. "Bro, katanya kamu deket sama cewek bule CO ya? Gila, kelas lo udah naik nih." Aku melongo. "Dari mana lu denger?" "Gosip lah, tadi ada waiter yang lihat Ana kesini. Terus si bos kita juga katanya heran. Masa ada orang sekaya dia makan nasi goreng sisa?" Aku hanya tertawa kecil, padahal hati mulai was-was. Ternyata benar. Kabar itu menyebar. Beberapa staf mulai bersikap beda. Ada yang jadi so akrab, ada yang mulai ngeledek, ada juga yang diam-diam menatap sinis. Pernah, satu malam, saat aku pulang, aku dengar dua koki ngomong sambil ngerokok di luar. "TKI juga bisa nyangkut ke bule cowok ya?" Dunia makin aneh. "Mungkin dia ada paket spesial yang kita nggak tahu," sahut satunya sambil ketawa. Aku berhenti sejenak di balik tembok, genggam tangan gemetar, antara malu dan kesal. Hari Minggu,
Ana ngajak aku ke galeri seni tempat. Dia jadi investor. Aku sempat nolak, bilang aku nggak ngerti seni. Tapi dia bersikeras, aku nggak butuh kamu ngerti lukisan. Aku cuma pengen kamu nemenin aku. Aku pun datang, pakai kemeja pinjaman dari Rudy, sepatu formal yang solnya udah tipis, dan rambut yang aku rapihin seadanya. Galeri itu mewah. Semua orang tampak seperti datang dari dunia yang aku lihat di TV. Lelaki berdasi, perempuan berdress hitam, jealous anger, tertawa sopan, obrolan dalam bahasa Inggris cepat dan bahasa Prancis sesekali. Waktu Ana menggandeng tanganku dan bilang, "This is Jaka. He's my friend." Semua mata menoleh. Beberapa hanya senyum basa-basi. Tapi sisanya menul. Dan aku tahu, tatapan itu bukan kagum tapi mengukur. Setelah acara, Ana terlihat gelisah. Maaf, mereka memang suka menilai dari penampilan. Kak Papa, aku udah biasa dinilai dari seragam cuci piring, kataku. Mencoba santai, tapi jujur saja, aku sedikit terluka. Karena malam itu, salah satu teman Ana wanita bule tinggi, dengan logat Jerman yang kental mendekatiku, dan berkata dengan suara rendah, "Kalau kamu benar-benar peduli padanya, kamu harus pikirkan baik-baik. Dunia kami bukan dunia yang mudah dimasuki." Lalu dia pergi, meninggalkanku berdiri sendiri, dengan gelas kosong di tangan dan dada yang tiba-tiba terasa berat. Besoknya aku tidak menghubungi Ana, bahkan 2 hari. Berturut-turut, aku tak balas chatnya. "Hei, kamu baik-baik saja? Aku ada waktu kosong minggu ini, kita ketemu yuk. Kalau kamu nggak nyaman, kamu bisa jujur, Jaka." Pesannya terus masuk. Sampai akhirnya hari Rabu malam, dia muncul. Sendiri di depan dapur restoran tempat aku kerja. Pakai mantel tebal, wajah pucat, tapi matanya tetap tajam. "Kalau kamu pengen mundur, bilang sekarang. Aku nggak akan tahan kamu dalam situasi yang menyakitkan." Aku berdiri di belakang rak piring. Basah kuyup karena baru nyuci belasan loyang. Tapi malam itu, aku menatapnya dan berkata, "Aku nggak takut mereka, tapi aku takut bikin kamu rugi. Aku nggak pengen kamu malu karena deket sama orang kayak aku." Dia mendekat, lalu memegang tanganku. "Kamu pikir aku perlu alasan buat malu karena jatuh cinta?" Jatuh cinta. Kata itu akhirnya keluar. Dan malam itu, di antara aroma sabun dan suara kipas dapur yang berdengung, aku tahu, aku nggak bisa mundur lagi. Tapi dunia belum selesai menguji kami. Karena apa yang menunggu di depan, bukan hanya cibiran, tapi juga tekanan dari media dan dari orang-orang yang gak suka melihat perbedaan menang. Cinta kami akhirnya keluar dari bayang-bayang. Tak ada lagi pura-pura miskin, tak ada lagi makan diam-diam di bangku dapur belakang. Ana menggandeng tanganku di tempat umum, mengajak aku makan di restoran, bahkan sesekali menjemputku langsung dari tempat kerja dengan mobil pribadinya. Kami sudah sepakat, kalau memang hubungan ini nyata, maka kami tak bisa selamanya bersembunyi, tapi kami lupa. Dunia tidak suka melihat yang tidak seharusnya terjadi. Hari itu kami duduk di kafe langganan Ana, tempat yang sebelumnya sunyi. Tapi siang itu, 3 kamera ponsel menyorot dari kejauhan. Awalnya aku kira cuma iseng, tapi malam Nia, teman Rudy, kirim link berita ke WhatsAppku. CO muda Jerman, digosipkan pacari pencuci piring, asal Asia. Ada foto aku dan Ana di dalam. Sudutnya jelek banget. Aku lagi nyuapin Ana sisa sandwich sambil ketawa. Komentar-komentar di bawahnya menusuk. Jelas cuma dimanfaatkan. Mungkin si bule pengen hidup beda aja. Ntar juga bosen. TKI sekarang makin berani ya. Aku bacanya sambil nahan napas. Tapi yang paling membuatku terpukul bukan komentarnya, tapi fakta bahwa aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apa benar aku pantas ada di sisinya? Keesokan harinya, Ana datang ke tempat kerjaku dengan ekspresi marah. Siapa yang sebar ke media? Ada yang jual informasi dari dalam. Dia tahu benar. Orang dalam tempat aku kerja yang membocorkan. Aku hanya bisa menunduk. Tapi kemudian dia memelukku erat di depan semua orang dan berkata lantang, "Kalau kalian mau tahu, ya, benar. Aku mencintai pria ini. Dan aku nggak malu." Seketika, ruangan dapur yang biasa penuh suara sendok dan loyang jadi sunyi, tapi badai baru dimulai. Minggu itu, papan saham Lens Group sempat turun 3%. Investor menekan, wartawan memburu, media gosip makin gila. Salah satu berita bahkan menulis, "Cinta berbahaya sang CEO, risiko citra, risiko bisnis." Ana dipanggil rapat besar oleh dewan direksi. Dia tak cerita detailnya padaku, tapi tahu, aku adalah masalahnya. Malam itu, Ana datang ke kontrakanku. Tak pakai mobil, tak pakai supir. Jalan kaki dari halte terdekat dengan hoodie lusuh. Dia duduk di lantai, bersandar di tembok, dan berkata,
Kalau kamu mau pergi, aku ngerti. Aku terdiam. Dia lanjut bicara, aku capek. Tapi bukan karena kamu. Aku capek karena orang-orang yang merasa bisa memutuskan siapa yang pantas dicintai. Aku mendekat, duduk di sampingnya. Ana, aku bukan takut karena mereka. Aku takut kehilangan kamu karena kamu terlalu sibuk melindungi aku dan lupa menjaga dirimu sendiri. Dia menatapku, matanya merah, tapi ada api di dalamnya. Kamu pikir aku bakal mundur? Aku nggak sekuat itu, Jaka. Tapi, aku juga bukan wanita yang gampang nyerah. Dan keesokan harinya, kejutan datang. Ana membuat konferensi pers. Media mengira dia akan membantah hubungannya denganku. Tapi di depan ratusan kamera, dia berdiri tegak dan berkata, "Saya Ana Lens, CEO, perempuan, dan manusia biasa yang punya hak untuk mencintai siapapun tanpa diukur dari saldo bank atau jabatan." Dia lalu menatap langsung ke kamera. Dan kalau bisnis saya runtuh karena saya mencintai seorang pria yang tulus dan baik, maka biarlah. Karena saya lebih memilih kehilangan saham daripada kehilangan harga diri. Boom, dunia meledak. Tapi efeknya beragam. Sebagian orang memuji keberaniannya, sebagian mengejek, investor makin ketat. Beberapa sponsor menarik diri. Dan aku mulai merasa bukan hanya jadi kekasih, tapi juga beban. Malam itu aku berdiri lama di jendela kontrakan, menatap langit Berlin yang kelabu. Lalu diam-diam menulis pesan. Kalau kamu butuh waktu untuk selesaikan urusanmu, aku akan mundur dulu. Aku nggak mau jadi alasan kamu kehilangan segalanya. Tapi sebelum kukirim, pintu diketuk. Ana berdiri di sana. Napasnya tersengal karena nik tangga. Tapi wajahnya tenang. Dia masuk, merebut ponsel dari tanganku, membaca pesan itu, lalu meletakkannya di meja. Kamu mundur? Aku berhenti jadi CEO. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Aku lebih milih jadi manusia daripada robot bisnis. Dia lalu menatapku lekat-lekat. Sekarang aku yang punya pertanyaan untukmu. Bukan soal cinta. Apa, Jaka? Maukah kamu jadi pasangan hidupku? Sepenuhnya, kalimat itu membuat dunia berhenti. Dan aku sadar, pilihan itu bukan cuma soal cinta, tapi soal melawan dunia. Aku belum sempat menjawab lamaran Ana malam itu. Bukan karena aku tak cinta, tapi karena aku sadar, cinta saja tidak cukup. Dunia tempat Ana hidup bukan dunia yang bisa kumasuki hanya dengan semangat dan niat baik. Itu dunia penuh rapat, tekanan, media, jaringan global, dan keputusan bernilai miliaran euro. Sedangkan aku, baru bulan lalu aja masih mikir, uang cukup nggak buat kirim buat ibu di kampung. Setelah kejadian itu, Ana memberiku waktu, tapi dia tetap hadir mengirim pesan tiap pagi, menelepon jika sempat, dan sesekali datang membawa makanan Indonesia yang ia coba masak sendiri. Sampai suatu malam, dia berkata, "Kalau kamu belum siap menjawab soal pernikahan, gak apa-apa, tapi aku punya tawaran lain." Aku menoleh, "Ikut aku ke Lisbon. Kita punya event pameran makanan Asia. Aku butuh kamu sebagai konsultan budaya. Kita gak akan cerita ke siapa-siapa bahwa kamu pacarku. Kamu cuma pekerja yang bantu aku soal makanan Indonesia." Aku ragu. Tapi dia meyakinkanku, ini bukan jebakan. Ini kesempatan untuk lihat dunia yang dia jalani. Dunia yang selama ini cuma bisa aku lihat dari jauh. 2 minggu di Lisbon adalah kejutan besar. Aku dihadapkan pada dunia penuh keramaian, jaringan bisnis, selebriti kuliner, dan tim marketing dari berbagai negara. Aku diperkenalkan sebagai Jaka from Indonesia Cultural Food Advisor. Aku bantu mereka menyajikan sambal, memperkenalkan rendang, dan bahkan mengajar staf mereka cara bikin sate tanpa arang. Tapi di balik itu semua, aku juga melihat sisi lain Ana. Dia bukan sekadar wanita yang hangat dan ceria. Di ruang rapat, dia berubah jadi pemimpin yang ditakuti. Wajahnya dingin, nada suaranya tajam, dan setiap kalimatnya dihitung seolah satu kata salah bisa menghancurkan perusahaannya. Aku terpana, tapi juga takut. Satu malam, kami duduk di balkon hotel. Aku memandangnya lama. "Kamu itu 2 orang ya?" Dia menoleh. "Maksudmu? Kamu bisa berubah jadi cowok keras, lalu 5 menit kemudian jadi perempuan yang masak soto pakai YouTube." Dia tertawa kecil. "Itu yang dibutuhkan dunia ini. Tapi untuk kamu, aku selalu mau jadi yang kedua." Aku lalu bertanya, "Kalau nanti aku nggak bisa ngikutin dunia kamu, kamu bakal kecewa?" Dia menarik napas dalam. "Kalau kamu tetap jadi kamu dan berusaha, aku nggak akan kecewa. Yang aku takutkan cuma satu. Kamu berubah jadi orang yang bukan kamu, hanya karena merasa harus menyesuaikan." Setelah 2 minggu itu, aku pulang ke Jerman dengan kepala penuh pertanyaan. Tapi satu hal pasti, aku nggak bisa balik ke hidup lama begitu saja.
Aku mulai belajar bahasa Inggris lebih serius. Aku minta waktu dari Ana untuk belajar akuntansi dasar. Dan di luar kerjaanku di dapur, aku ikut pelatihan kecil dari komunitas kuliner Indonesia di Berlin. Aku mulai tanya-tanya ke chef asli Indonesia tentang rempah, bahan, dan sejarah makanan. Ana tak pernah memaksa, tapi dia melihat semuanya. Sampai suatu hari, dia datang ke tempat pelatihan kecilku, diam-diam duduk di sudut, dan sesudah kelas usai, dia bilang, "Kalau kamu siap, kita mulai bangun restoran kecil. Versi kita, dari nol. Tapi dengan jiwamu." Aku kaget. "Restoran kita?" "Iya, aku bos besar di tempat lain. Tapi aku mau bisnis ini jadi milik kamu." Itu hari pertama aku merasa, mungkin cinta ini bisa berhasil bukan karena uang, bukan karena koneksi, tapi karena kami saling tumbuh. Tapi tentu, hidup tak semudah itu. Karena beberapa minggu kemudian, kabar dari Indonesia datang, ibuku jatuh sakit, dan aku harus memilih tinggal di Jerman, membangun cinta dan bisnis, atau pulang ke Solo menjaga ibuku yang menua sendirian. Saat aku bilang ke Ana bahwa aku harus pulang, dia diam lama, lalu berkata, "Kalau kamu gak kembali, aku ngerti. Tapi ingat Jaka, kamu punya 2 rumah sekarang, satu di Solo, dan satu di sini, bersamaku." Aku menangis waktu itu, karena untuk pertama kalinya, aku merasa punya 2 dunia, dan 2 cinta besar yang harus kupilih. Dan saat aku pulang ke Indonesia, media mulai heboh. TKI kekasih CEO Jerman tiba di Solo. Orang-orang mulai berdatangan ke rumah, wartawan, tetangga, bahkan influencer dadakan, semua ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Solo menyambutku dengan hangat, tapi juga dengan sorotan yang tak pernah kubayangkan. Sejak aku tiba, rumah ibu tak pernah sepi. Tetangga datang silih berganti, bukan cuma menanyakan kabar, tapi juga memancing cerita. "Jaka bener pacaran sama bule Jerman toh? Itu loh, ada di TikTok. Jaka diwawancara. Kapan bulenya diajak ke sini?" Aku hanya bisa senyum, tapi di balik senyum itu, hatiku was-was. Aku ke Solo untuk satu hal, Ibu, bukan untuk jadi artis dadakan. Ibu dirawat di rumah, sakit karena komplikasi usia tua. Tapi saat dia tahu aku pulang, senyumnya seperti anak kecil yang baru dikasih permen. "Jaka, kamu pulang ya nak?" "Alhamdulillah." Aku genggam tangannya. "Pelan, aku bakal di sini Bu. Selama Ibu butuh, tapi Ibu tahu. Aku punya kehidupan di luar." Dia tak buta soal kabar yang beredar. "Bule itu, kamu serius nak?" Aku diam sebentar. "Serius Bu, tapi aku belum tahu. Dunia kami terlalu jauh." Ibu tersenyum tipis. "Cinta itu bukan soal dunia yang sama, tapi soal 2 hati yang mau saling nyamperin." Minggu kedua aku di Solo, kehebohan makin jadi. TV lokal mulai meliput rumah. Warga bikin status, konten, bahkan video TikTok pakai lagu-lagu galau dengan foto-fotoku dan gambar Ana yang dicomot dari Google. Aku mulai risih. Aku tak bisa ke warung tanpa dibuntuti, tak bisa jenguk ibu tanpa dihampiri orang asing yang minta selfie. Sampai suatu malam, aku benar-benar ingin menyerah, ingin kembali ke Jerman, sembunyi. Tapi takdir berkata lain. Karena keesokan harinya, Ana datang ke Solo. Tak ada pengumuman, tak ada wartawan, hanya satu mobil SUV hitam berhenti di Ujung Gang, dan seorang wanita bule berjaket hitam turun perlahan sambil menunduk dan tersenyum pada anak-anak yang menyapanya. "Halo, saya teman Jaka." Aku melihatnya dari dalam pagar. Seketika, aku membeku. Dia datang jauh-jauh ke kampungku, ke tengah sawah, debu, dan jalan berbatu. Aku mendekat. "Kamu serius datang ke sini? Kalau kamu nggak mau datang ke rumah kita, aku yang datang ke rumahmu." Ana tinggal selama 3 hari. Dia tidur di rumah ibu, di kamar kecil berdinding triplek, makan sayur lodeh buatan tetangga, cuci tangan pakai gayung, tidur pakai kelambu. Dan yang paling membuatku terharu adalah dia minta izin langsung pada ibuku. Sore itu, dia duduk di samping ranjang ibu, sambil genggam tangannya dan bicara dalam bahasa Indonesia yang masih terbata. "Ibu, saya tahu saya beda, tapi saya sayang Jaka. Dan saya ingin hidup bareng dia." Dengan restu ibu menangis. Aku pun, dia bukan hanya datang sebagai pacarku, dia datang sebagai calon keluarga. Hari terakhir Ana di Solo, dia menarikku ke pinggir sawah tempat aku biasa duduk waktu kecil. Langit sore itu, oranye keemasan. Suara jangkrik mulai terdengar, dan dia menggenggam tanganku erat-erat. "Aku tahu hidup kita gak akan mudah, Jaka. Tapi kalau kamu bersedia, kita mulai segalanya. Dari sini, kita buka restoran di Indonesia. Kita bangun mimpi,
Di antara sawah dan warang-warang kecil ini, aku menatap matanya. Matanya yang dulu hanya kulihat sekilas dari balik meja kencan buta. Kini penuh keyakinan. Kamu yakin? Kamu tega tinggalin duniamu di sana? Aku gak. Meninggalkan apapun, aku hanya berpindah ke tempat di mana hatiku ingin tinggal. Dan di sanalah, di antara suara kodok dan nyanyian angin, aku akhirnya menjawab pertanyaannya yang sempat tertunda. Iya, Anna, aku mau jadi pasangan hidup di sini, dimanapun, selama kamu tetap jadi kamu. Dan aku bisa jadi aku. Mereka bilang, cinta sejati tak butuh panggung. Tapi malam itu, bintang-bintang seolah berkumpul hanya untuk menyaksikan satu hal. Seorang TKI dari Solo dan seorang CO dari Jerman memilih saling mencintai tanpa peduli dunia berkata apa. 3 bulan setelah Anna datang ke Solo, kami menikah. Bukan di hotel bintang 5, bukan di villa mewah dengan bunga impor, tapi di pelataran rumah, ibu beralaskan karpet merah polos. Dihiasi janur dan kursi pinjaman dari balai RT, Anna mengenakan kebaya putih sederhana. Rambutnya disanggul rapi. Aku pakai beskap abu-abu milik pamanku. Yang hadir, keluarga, tetangga, temuan men dapur lamaku dari Jerman yang datang diam-diam, dan satu tim kecil dari media lokal yang akhirnya tak kuhalangi, asalkan tak bikin gaduh. Tapi siapa sangka, video singkat pernikahan kami viral. Dunia seolah ikut menyaksikan kami mengucap janji. Headline dari berbagai media muncul. Se-Jerman menikah dengan mantan TKI di kampung Solo. Cinta tanpa kelas sosial. Kisah Anna dan Jaka viral di seluruh dunia. Warung cinta. Jaka dan Anna ubah sawah jadi restoran bertema internasional. Benar. Karena setelah menikah, kami tidak kembali ke Jerman. Kami justru membangun sesuatu di sini di desa kecil tempat aku tumbuh. Sebuah restoran mungil di pinggir sawah. Namanya Rasa dan Rasa. Rasa pertama artinya rasa makanan. Rasa kedua, rasa cinta. Restoran itu jadi titik temu. Bule dari kota mampir karena penasaran. Orang lokal datang karena bangga. Dan banyak yang tak percaya. Di balik menu nasi goreng dan sambal matah itu, ada tangan seorang mantan TKI dan mantan CO Eropa yang masak bergantian. Anna belajar membuat wedang jahe. Aku belajar plating ala Prancis. Kami menertawakan kekacauan di dapur, berebut pengupas bawang, dan sesekali disorot vlogger kuliner dari YouTube yang datang tanpa janjian. Tapi kami bahagia, Ibu. Dia sekarang duduk di pojok restoran setiap pagi, dibawakan teh hangat oleh Anna, dan sesekali ikut membantu menghitung uang kas, walau sering salah. Kamu lihat, Bu, restonya laku! Laku karena sambalnya enak, atau karena kamu istrinya bule cantik? Dua-duanya, Bu. Bahagia itu ternyata sederhana. Kadang hanya perlu satu meja kayu, 2 orang yang saling percaya, dan dunia yang cukup gila untuk menonton. Suatu malam, saat langit cerah, dan pelanggan terakhir sudah pulang, Anna duduk di depan restoran sambil menatap bintang. Aku duduk di sampingnya. Dia menyender di pundakku dan berkata, Jaka, tahu nggak, kadang aku nggak percaya ini nyata. Kita, sawah resto kecil ini, semua, aku tersenyum. Kita cuma 2 orang yang berani ngelawan arah. Dan ternyata, arah yang kita pilih ini, justru bawa kita pulang. Kami tak tahu akan selamanya di Solo, atau suatu hari kembali ke Jerman. Tapi kami tahu satu hal. Cinta, yang dimulai dari kencan buta, bisa menerangi jalan paling gelap, jika dijalani dengan niat yang jujur karena kedeng. CO pun bisa jatuh cinta pada pencuci piring. Dan sang pencuci piring pun bisa menjadi pasangan hidup. Bukan karena harta, tapi karena hati, tamat.